بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت يا رحمن ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki, segala puji adalah milik Allah. Kita memujinya sebanyak yang telah Allah ciptakan, sebanyak Allah yang telah berikan rezeki kepada kita. Ada ma khalaqta wa razaqta, sebanyak yang Allah hidupkan. Tidak usah berbicara tentang alam semesta. Dalam tubuh kita Allah menghidupkan mata kita, telinga kita, pita suara kita, menghidupkan saraf kita, menghidupkan seluruh organ tubuh kita. Subhanallah. Ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, maka terasa kecil sekali ibadah kita. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan kita semua, khusus pada diri saya juga, bahwa ketika kita ibadah, jangan sekali-sekali fokus pada ibadahnya. Kalau kita berhitung pada ibadahnya, maka kita akan beban. Karena kita fokus pada suatu hal yang kita lihat, seolah-olah itu semua adalah beban buat kita. Ketika kita sholat, jangan fokus pada sholatnya. Ketika kita puasa, jangan fokus pada puasanya. Maksudnya adalah, kalau kita fokus pada ibadah sholatnya, kita fokus pada ibadah puasanya, maka yang terjadi kita menghitung-hitung ibadah kita. Jadi seolah-olah ibadah kita banyak dan menjadi beban. Akan tetapi yang terbaik adalah, yang kita hitung adalah wa amma bi ni'mat rabbika, hadis tadi sudah kita bacakan. Yang kita hitung adalah nikmat Allah. Karena sehebat apapun ibadah seorang, sebanyak apapun ibadah seorang, itu adalah sedikit sekali dibanding nikmat Allah, maka menjadi ringan ibadah itu. Dengan bahasa yang lain, ketika kita diagnosa diri kita ada beban untuk ibadah, ada rasa beban, capek, belum sholat, puasa belum kelar-kelar, berarti cara berpikir kita ada yang salah. Karena orang yang beribadah harusnya menikmati ibadah itu sendiri. Saya berikan sebuah ilustrasi. Saya kesini enggak apa-apa, rekaman dapat apa ya? Sebuah ilustrasi. Kalau anak kecil dalam beribadah, saya keluar dari mimbar dulu. Kalau anak kecil beribadah, kita lihat dia males-malesan karena cara berpikirnya, level thinkingnya, dia belum berhitung nikmat Allah karena belum mengerti. Karena dia kita didik cara beribadah. Wajar, tapi kita bukan saatnya seperti anak kecil. Saya gambarkan begini bapak-bapak, ibu-ibu. Taruh seorang ibu menyuruh anaknya ambil jemuran. Anakku, tolong ambilin jemuran, ibu lagi nggak enak badan, lagi sakit. Lihat tangan saya, perhatikan. Ibu menyuruh anaknya mengambil jemuran, perhatikan, mengambil jemuran. Saya tidak membahas anak yang nakal yang menolak seluruh perintah ibunya. Taruhlah, nggak mau, yang penting semua perintah ibu aku nggak mau. Saya tidak bahas itu. Tapi saya membahas anak yang taat. Karena di depan saya bapak-bapak, ibu, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah ya, insya Allah. Lihat, seorang ibu menyuruh anaknya ngambil jemuran, jemuran. Anaknya begini, ibu nggak bisa ambil sendiri apa di jalan, diambil jemuran, panas lagi.
1, 2, 3, 4, 5 soft lagi, 5 baris ya. Aduh, ambil 1 kurang tuh, 2, 3, 4 lagi, taruh lagi jemurannya, terus ambil lagi jemurannya. Aduh, 3 lagi. Ibu nggak bisa nanti aja sorean dikit panas banget, ngomel terus ya. Tapi dikerjakan. Tapi TBC, tekanan batin konti gitu kan. Aduh, ada orang ibadah terawan ya, Allahu Akbar, rokat berapa ini? 1, wih masih 11 lagi, berapa? Banyak banget kan gitu. Anda puasa, kasih waktu jadwal puasa, ini berandai-andai ada jadwal puasa, tempel di sini kan, biasanya ditempel di kulkas kan, tempel. Hari pertama coret, hari kedua coret, pasti lihat 28 hari lagi, lama banget kan. Dia ngerjain, tapi TB nggak usah yang hari-hari ya, yang jam. Aduh, 2, 4, 6, 7 jam lagi. Allah malah kasum tuh lama banget kan gitu. Buka puasanya lama sekali, dihitung, dia ngerjain, tapi tekanan batin. Sama Ramadan sudah dikit lagi habis, 25 Ramadan, yes, 5 hari lagi, yes. Dari mana? Dia tertekan ibadahnya, baca Quran ya, masih juz sekian, banyak banget ya Allah, dadu yang di sana maksudnya, di sini enggak ya, enggak beda. Ya subhanallah. Anda menikmati ibadah seperti apa ya, sama subhanallah kan 33 kali tuh. Kalau 3 kali 10 sama di subhanallah, lama banget. Seperti alhamdulillah. Dia fokus pada pekerjaannya. Ini kerangka berpikir setan sebetulnya ya. Kenapa kerangka berpikir setan? Nanti kita compare, kita bandingkan. Nah, sekarang ada tadi anak yang males-malesan, gitu kan. Nah, sekarang ada anak yang sangat baik sekali. Nah, taruhlah namanya anak kita Farhat namanya, gitu kan. Anak yang soleh, baik, subhanallah, ya. Ada yang bilang amin kencang-kencang. Subhanallah, ini penghuni surga. Seandainya ibu sakit, Farhat tolong ambilkan ibu jemuran itu semua yang biasa ibu ambil. Oke Bu. Happy. Lagu apa tadi? Twinkle good, twinkle. Saya nggak tahu Farhat beneran nih hafal lagu twinkle nggak nih kan gitu. Gitu kan. Ibunya seneng sekali. Seneng nggak ibunya tuh? Yang udah ngambil jemuran, dia nggak mikir mau berapa soft kayak jemuran, habis semuanya. Tahu ibu sakit, aku pijitin deh, yang ini biar aku setrikain, diminta lagi. Yang tidak wajib malah dikejar. Dia main jobnya, kerjaan tugas utamanya adalah ngambil jemuran, tapi dia sini aku pijitin kakinya. Kira-kira ibunya seneng nggak? Ya Allah, meneteskan air mata. Ya Allah, anakku Farhat, ya Allah baik banget kamu kan gitu. Berandai-andai ya, mudah-mudahan jadi kenyataan gitu kan. Subhanallah. Yang tadi namanya yang malas-malasan, taruh namanya si Robert gitu kan, sana berandai-andai gitu kan. Ada di sini. Aduh, sorry, ganti nama. Siapa yang nama? Si Fulan lah gitu kan, nggak ada kan Fulan sini kan. Ada juga. Jadi yang satu yang pertama kali dia ngerjain juga sama-sama, selesai juga, 5 staf selesai juga. Tapi dia menggerutu, aduh panas nggak bisa sorean dikit, disore sedikit. 1, 2, 3, 4 lama banyak banget, gitu terus gitu. Tapi selesai.
Yang pertama, ibunya kira-kira gimana? Seneng nggak? Tapi dikerjain loh. Kita posisi yang pertama, kedua tidak tahu kita. Bukan berarti nanti sholatnya Allah Akbar, twinkle, twinkle. Bukan begitu, saya tidak mengajarkan Anda sholat. Hatinya happy atau tidak happy? Ada yang diperintahkan oleh Allah, happy atau tidak happy? Senang atau tidak senang? Gembira atau malah menjadi beban? Maka itu saya bikin di Indonesia, saya bikin pelatihan bagaimana mendidik anak dia sholat tanpa disuruh. Kalau bapak-bapak ibu punya anak umur 10 tahun masih disuruh sholatnya, itu berarti gagal dalam mendidiknya. Jadi standarnya 10 tahun ya. Masih sholat 10. Jadi Anda harusnya begini, kalau udah sholat 10 tahun udah disuruh, berarti insya Allah sukses. Nah itu ada ilmunya ya. Itu tidak mungkin saya terangkan di sini ya. Itu full day dari pagi sampai sore. Oke. Nah sekarang saya terangkan dulu, lihat ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika diciptakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, usjudu li Adam. Yang kemarin saya bacakan surat Al-Baqarah, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semua sujud kecuali iblis. Nah, dalam surat Al-A'raf kita lompat. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Ma manaka alla tasjuda id amartuka?" Hai setan, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Bahasa yang gampang, kenapa nggak sujud? Gitu aja deh, ya. Yang gampang. Oke, saya mau bertanya, Bapak namanya siapa, Pak? Hah? Marot. Hah? Marno. Pak Marno kok tadi Robert sih? Ini bener. Pak Marno, saya bertanya karena saya tidak tahu. Tadi siang kita ketemu Pak Marno ya. Subhanallah, alhamdulillah saya difoto-foto sama Pak Marno gitu kan. Jadi Pak Marno ini saya bertanya karena tidak tahu. Pak Marno aslinya orang mana? Orang Jawa pastinya kan gitu kan. Madiun. Saya bertanya karena saya tidak tahu. Oh dari Madiun. Oh namanya Pak Marno dari Madiun, betul? Oke. Jadi bertanya itu karena tidak tahu. Saya, bapak-bapak ibu-ibu, Allah bertanya kepada setan, "Ma manaka la tasjuda iz amartuka?" Faktor apa yang menyebabkan Anda tidak sujud ketika aku suruh? Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Buat apa Allah bertanya? Karena kok nggak tahu lagi? Apa? Betul sekali ya. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang bertakwa. Allah SWT mau ngasih tahu, hai manusia, hai orang, nih lihat cara berpikirnya setan. Aku kasih tahu ya, nih lihat. Kenapa engkau tidak sujud? Lihat. Allah nyuruh hambanya, lihat tangan saya, nyuruh hambanya. Kenapa engkau tidak sujud kan? Tadi suruh sujud. Allah nyuruh sujud. Kenapa kamu tidak sujud? Sujud. Ngapain sujud? Dia junior, saya senior, kan gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dia takabur. Kenapa? Lihat, luarnya takabur karena sesungguhnya kerangka berpikirnya dia fokus pada sujudnya, fokus pada yang diperintahkan, yaitu sujud. Lihat tangan saya, fokus pada yang diperintahkan. Lihat tangan saya. Ngapain sujud? Dia tak dari tanah, aku dari api. Buat apa? Lihat, fokus pada yang di situ. Sekarang larangan. Ya, wa qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Anda tinggal dan istri Anda di dalam surga. Jangan dan makan terserah Anda. Semua makan. Bebas. Hai itu cuma terserah Anda, semua buat Anda. Wala taqrabaha dzikr. Allah melarang Adam, jangan dekat pohon ini, jangan dekat. Lihat tangan saya, yang diperintahkan, yang dilarang adalah jangan mendekat. Tadi yang disuruh. Jadi perintah Allah dilanggar oleh makhluk dan makhluk itu diusir dari surga, yaitu iblis. Larangan Allah yang diwakili oleh manusia dan dilanggar dan dikeluarkan dari surga adalah Adam dan Hawa. Jelas ya, ada perintah dan larangan. Oke. Jadi mereka berdua
fokus pada yang diperintahkan atau yang dilarang. Si iblis fokus pada sujud. Buat apa sujud? Dia jadi beban, akhirnya menolak. Nah, Nabi Adam dia fokus pada pohon itu, pohon itu, pohon itu, fokus pada pohonnya. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Para koruptor itu dia mikir, lumayan dapat 40 miliar, lumayan dapat, kan gitu. Mikirin itu, lumayan dapat, terus saja, akhirnya dia melakukan. Oke, sekarang kita diagnosa yang si Robert tadi ya, gitu kan? Yang anak pertama tadi, ya. Robert, kok ngomong gitu? Iya, orang lagi main disuruh ngambil jemuran, ngomel aja ya, ngomongnya. Panas-panas lagi, jemuran banyak lagi. Lihat cara berpikir si Robert tadi, dia fokus pada ngambil jemurannya. Panas lagi, 5 soft lagi, banyak lagi. Selesai. Sekarang kita tanya anak yang ahli surga ini, namanya Farhat ya. Happy terus. Farhat itu happy. Ibunya sambil menangis, ya Allah, sambil dipijitin ibunya, Masya Allah nak, nangis deh, saking bahagianya, betul? Nah, kok kamu happy sekali? Saya suruh, ibu suruh ngambil jemuran, malah senang-senang ambil jemuran dengan happy-nya dan minta lagi. Lihat cara berpikirnya. Farhat mengatakan, ibu ngambil jemuran anak kecil. Coba ini, ibu kan sudah memelihara saya. Dia fokus pada ibunya. Ibu yang melahirkan saya, yang menyusui saya. Ketika aku pup dan pipis pun ibu yang memelihara saya, membersihkan saya, memandikan saya. Lihat tangan saya. Kalau si Robert ngambil jemuran, panas, dimasuk lagi, nggak bisa soran dikit. Saya fokusnya pada jemur. Paham maksud saya? Ketika saya bilang begini, level tinggi di bawah, yang satu level tingginya tempelin jadwal sholat, jadwal puasa 1 hari 2 hari, lama banget, masih 28 hari lagi kan gitu. Karena level tingginya di sini. Coba dihitung nikmat Allah. Paham maksud saya? Jadi ada orang yang bisa menikmati ibadah, ada orang yang ngerjain tapi belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kerangka berpikirnya yang pertama, karena dia fokus pada pekerjaan yang disuruh di sini. Oke, kita praktek. Kebetulan saya setiap hari mendidik anak saya harus sedekah setiap hari. Di rumah saya wajib sedekah setiap hari. Wajib, saya wajibkan. Maksud saya bukan wajib dalam syar'i, fikih tetap itu tapi mendidik. Kenapa? Karena dalam hadis kalau setiap pagi orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat, ya Allah, hambamu ini bersedekah, berikan nikmat rezeki dilipat kali gandakan yang telah Engkau berikan setiap pagi. Kalau pagi-pagi tidak bersedekah, ya Allah, hancurkan yang telah Engkau berikan. Hadisnya begitu, hadis riwayat Bukhari. Jadi naik mobil, jangan lihat seremonialnya, kerangka berpikir. Naik mobil, setiap hari saya ajarkan anak saya 10.000 rupiah ya. 10.000. Kalau 30 hari berarti saya keluar berapa? 300.000 rupiah, oke? Nah, naik mobil. Suatu hari, nak biasa nak, Pak, hari ini nggak ada uangnya. Kemarin ada di situ. Nggak ada, Pak. Biasanya mama taruh sini. Ada yang merah, Pak. 100.000. Bapak-bapak, ibu-ibu kelamaan di luar negeri nggak tahu uang rupiah ya. Dolar terus. Kadang 30 tahun, 20 tahun, Masya Allah. Kelamaan di Indonesia itu ada warnanya merah, 100.000. Lihat, 100.000, Pak. Lihat, anak saya lagi di sini. Paham maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Karena dia fokus pada 100.000-nya. Wah, 100.000. Ya kan gitu. Beban. Saya naik mobil, tangan kamu berapa nak? 2. Oh, kalau 2 papa tahu harganya. Kebetulan saya ini sakit HNP di sini, pecah sini, jadi harus diurut. Yang ngurut itu namanya Om Dani. Dia lahir dalam keadaan buta sampai dewasa. Akhirnya dia bilang begini, nak, mata kamu dibeli Om Dani boleh nggak 100.000? Oh enggak, ada harganya, mahal, nggak ada harga saking mahalnya.
saya sedang mengupgrade level thinking dia. Saya sedang mengangkat tingkat berpikirnya dari yang di bawah menjadi di atas. Paham maksud saya? Saya mengajarkan hitung nikmat Anda. 100.000 itu kecil apabila dibandingkan nikmat Allah. 100.000 akan besar kalau Anda fokus 100.000-nya. Terawih itu beban 11 rakaat, lama banget nih. 4 rakaat udah Al-Fatihah, lama banget bacanya, nggak ada jadi imam yang lain. Besok-besok ganti imam ngapa gitu kan? Ya, yang di sana maksud saya gitu kan. Apa nggak bisa cepet dikit apa? Kan ini berandai-andai gitu kan. Subhanallah, Anda akan jadi beban. Puasa samar lagi kan. Puasa yang winter gitu kan. Puasa musim panas panjang sekali. Ini berandai-andai. Anda hitung, berarti level tinggi Anda di sini. Mengerti maksud saya? Subhanallah. Bapak-bapak ibu, ini pelajaran tidak sederhana. Anda tidak mungkin membahagiakan diri sendiri. Seandainya si Robert itu mau menjadi si Farhat, oke, twinkle twinkle little, ini gigit, pura-pura senang, paham maksudnya? Pura-pura khusyuk, Allah, padahal kagak khusyuk gitu kan? Pura-pura senang, padahal tidak bisa. Senang atau tidak senang itu objektif. Senang atau tidak senang itu objektif, tidak bisa dibikin-bikin. Anda nonton bola, seandainya dukung Belanda, ini berandai-andai. Kalah dengan Argentina berani. Bohong. Ya, betul nggak? Betul kan? Sedih lah, ada sedihnya. Senang atau tidak senang itu tidak bisa dibuat-buat, objektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, please, dalam hati Anda, ya Allah, ternyata selama ini saya ibadahnya begini. Ya Allah, gimana supaya begini? Hitung nikmat Allah, maka ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mengerti ini yang disebut dengan ibadah dengan bersyukur. Jangan lihat fikihnya, oh ini wajib, ya wajib kalau nggak dikerjain dosa, benar. Tapi kalau begitu tidak akan naik level thinking kita, tingkatan berpikir kita. Ya. Caranya harus selalu menghitung nikmat Allah. Maka ketika kita hitung nikmat Allah, bertakbir aja udah getar. Udah ada getaran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu udah ada getaran. Kenapa? Anda hitung nikmat Allah, dihitung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dihitung nikmat Allah. Begitu banyak. Ini yang ada seremonialnya, ada ritualnya. Haji, alhamdulillah, gitu dihitung. Yang ada thank you-nya, haji, thank you gitu kan. Itu aja banyak kan. Haji, biasa aja nggak ada alhamdulillahnya. Paham nggak maksud saya gitu ya? Seandainya ngedip itu adalah sebuah nikmat yang pakai alhamdulillah, gimana ngobrolnya? Alhamdulillah. Pak Farah tolong, alhamdulillah, kapan ngomongnya? Subhanallah. Paham maksud saya? Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita lupakan. Kemarin kita bahas orang yang tidak melupakan nikmat Allah begini. Tapi orang bersyukur dikembalikan kepada Allah. Apapun yang kita rasakan di muka bumi, nikmat apapun dikembalikan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.